warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan doa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, yang kita nantikan syafaatnya beliau hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tema tentang taubat dan nasuha. Para pemirsa rahimakumullah, kita sebagai manusia dianugerahi oleh Allah akal, pikiran, dan hati. Namun dengan semua itu kita tidak luput dari sebuah kesalahan dan dosa-dosa. Dalam sebuah makalah disampaikan al-insanu maqalul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kelalaian. Untuk itu, karena kesalahan dan kelalaian yang dibuat manusia dapat menjadikan penghalang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita semuanya melaksanakan taubat dan nasuha. Dalam kitab sucinya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha merupakan taubat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha yang dilakukan dengan tulus dan menghapus keburukan-keburukan yang dilakukan sebelumnya dan mengembalikan kepada keaslian jiwa. Menurut kitab Riyadhus Shalihin, taubatan nasuha adalah taubat yang harus memenuhi 3 syarat, yaitu meninggalkan maksiat, yang kedua menyesali perbuatannya, dan yang ketiga adalah berniat kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Dalam pendapat berbagai ulama mengutarakan bahwa tahapan-tahapan dalam melaksanakan taubatan nasuha ada 5, yaitu yang pertama adalah al-awwalu an-nadmu, yaitu yang pertama adalah merenungkan dan menyesali apa yang telah dilakukan, yaitu dengan merasa bersedih hati kenapa harus melakukan sebuah dosa itu, dengan menanamkan dalam hati itu bahwa dosa-dosa itu dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah rasa penyesalan di dalam hati. Kemudian wasani al-iqla'u, yaitu bahwa yang kedua, jika sudah timbul penyesalan maka harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah wasalisu al-azmu ala ayya'uda illa dzunub, berusaha dengan sebaik-baiknya untuk tidak lagi melakukan kesalahan maupun dosa yang sama. Kemudian yang keempat adalah warabi'ul istighfar, yaitu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim, dan juga bisa dengan melaksanakan sholat sunnah taubat. Kemudian
yang kelima adalah in kana dzambu tarku fardin qadahu. Jikalau dosa itu adalah meninggalkan yang fardu, dalam artian meninggalkan kewajiban-kewajiban, qadahu maka harus menggantinya. Au tabi'atan adamiyyin, atau dengan memperbaiki hubungan dengan orang yang mungkin telah dirugikan, qadahu maka bisa dengan menggantinya, au istardahu atau dengan mencari keridhaan dari orang yang telah dirugikan. Para pemirsa rahimahullah, itulah tadi pendapat para ulama bagaimana tentang tahapan-tahapan kita dalam melaksanakan taubatan nasuha. Untuk itu marilah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita gunakan kesempatan pada bulan suci ini untuk melaksanakan taubatan nasuha, sehingga segala amal perbuatan yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang mendapat hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah, kesalahan dan dosa hanyalah milik saya sebagai umat manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal-'afwu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.